Pemirsa, kembali bersama Breaking iNews dan saat ini kita akan tersambung dengan Kasih-Ops Damkar Jakarta Selatan, Bapak Sugeng. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam, Bu Baila. Pak Sugeng, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan proses pemadaman gedung Kejaksaan Agung yang terbakar malam hari ini, Pak. Oke. Terkait gedung yang terbakar, ini ada 7 lantai. 7 lantai. Kita terjunkan ada sementara 27 unit. Halo? Iya, Pak. 27 unit. Kami kesulitan terkait dengan sumber air ya. Sumber air ini tidak ada. Kita lagi di rangkaian dari depan Mabes Polri. Ya. Baik, apa kendala pemadaman, Pak? Kendalanya memang cukup sulit. Ya, terkait sumber air, nanti usul abadnya susah. Mau masukin juga di lantai 7, lantai akhir kita mau naik belum bisa naik karena ini udah merembet ke gedung sebelah ini, api itu. Jadi total ada berapa bangunan yang terbakar, Pak? Sementara gedung paling ujung habis, kita ada arah ke barat lagi, itu udah hampir tiga ruangan beberapa ini. Ya. Baik, gedung yang paling ujung yang tadi Bapak sebutkan itu gedung apa, Pak? Aduh, saya kurang 86, karena ini aku gelap banget sih, gak kelihatan deh. Tapi gedung paling depan nih, paling depan jadi ini. Saya belum tahu persis ini, aku jadi TKP nih. Baik, kalau untuk proses evakuasi begitu Pak, korban ataupun barang di sana, apakah sementara ada? kita turunkan mobil tangga kami untuk membantu evakuasi, namun sementara belum ada permintaan apa itu namanya korban terjebak, belum dari pihak Kejaksaan Agung, dari ngobrol belum kelihatan, belum ada gitu. Baik, Pak Sugeng, pertama kali dapat laporan tentang kebakaran ini, bisa dijelaskan Pak kronologinya? Mohon izin, terkait itu saya lagi dalam perjalanan tadi, nggak begitu dengar, radio kami kurang bagus ya. Saya informasi di telepon aja, tadi ada 65 komandan di kantor Kejaksaan Agung, aku langsung balik kanan, langsung ke TKP begitu. Baik, ada laporan korban sejauh ini Pak? Sementara belum. Dan saat tadi Bapak mendapat laporan, kondisi kebakaran gedung itu sudah melalap hampir sudah besar. Ya. Apinya udah besar, dapat informasi itu. Tapi datang ini udah gede sekali nih, udah ada merembet gedung sebelahnya nih. Baik, kalau untuk SDM pemadam sendiri Pak, mencukupikah dengan 27 unit pemadam kebakaran dikerahkan? 27 kali 5 aja. Saya belum bisa ngitung ini ya, kan banyak sekali ini. Belum terkasih dan teman-teman yang lain begitu. Baik, kalau untuk pemadam sendiri Pak, ada kesulitan nggak Pak dengan arus lalu lintas yang agak padat di sekitar sana? Sementara kita ditutup, nggak jadi masalah, kita sudah ditutup. Jadi kita aman gitu. Harus dialihkan ke Trunojoyo itu, lurus tuh. Baik, apakah nantinya akan ada penambahan unit lagi Pak? Pasti ada penambahan karena kesulitan kami dalam mengadakan sumber air masih kesulitan. Mari kita minta Bibinem kembali. Kalau untuk sekarang fokus pemadaman sendiri Pak? Ya betul. Kita fokuskan supaya kita membackup supaya tidak merembet terlalu jauh gitu. Kita upayakan untuk membackupan supaya tidak merembet ke gedung sebelah. Tapi ini sudah amankan tiga ruangan ya. 3 ruangan, baik. Jadi ada 7 lantai yang terbakar ya Pak ya? Iya. Ini apakah salah satunya terkait dengan gedung arsip dokumen? Iya, betul. Ada itu gedung arsip. Berarti salah satu gedung yang terbakar ini gedung arsip dokumen ya Pak? Iya, betul nih. Ya. Dan ini apakah juga material yang mudah terbakar, mempersulit pemadaman? Kenapa Bu? Ini material kebakaran seperti dokumen itu mempersulit. Betul. Kebetulan dalamnya banyak kertas-kertas itu. Informasi banyak kertas, makanya cepat sekali api itu membesar begitu. Baik, berarti sekarang sedang berupaya untuk mendapatkan air untuk pemadaman ya Pak? Ya, ini lagi membuat suatu rangkaian dari Kejaksaan Agung ke depan Mabes Polri, di sana ada sumber air atau kolam renang begitu. Oke. Selain Mabes Polri itu, apakah ada titik atau sumber-sumber air lainnya yang memudahkan untuk membantu? Belum ketemu Bu, nih. Sementara itu, jadi kita perbanyak unit-unit aja kita supaya membantu mensuplai sumber air ke mobil di depan begitu.
Baik, terima kasih Pak Sugeng, Kasih Ya, oke, Ops oke. Damkar Jakarta Selatan atas informasinya. Dan pemirsa, saat ini kami akan kembali untuk mengetahui kondisi terkini di Gedung Kejaksaan Agung dan bergabung bersama Ririn Oktaviani. Ririn, bagaimana kondisi saat ini di sana? Ya, Zila, dapat kami gambarkan jika pada informasi tadi kami menggambarkan bahwa kebakaran atau titik api berada di gedung paling kiri dari Kejaksaan Agung. Saat ini api merembet menuju ke gedung atau ruangan sebelahnya, di mana gedung paling kiri ini sudah sedikit berhasil dipadamkan, namun api kemudian merembet ke ruangan-ruangan sebelahnya. Dapat kami informasikan bahwa gedung yang terbakar ini merupakan gedung utama. Titik api pertama berada di sayap kiri dan saat ini sudah merembet menuju ke ruangan-ruangan sebelahnya sehingga merembet ke sebelah kanan dari gedung utama Kejaksaan Agung. Di mana saat ini mobil kebakaran terus berdatangan, di mana penambahan unit mobil kebakaran terus dilakukan oleh suku Dinas Kebakaran Jakarta Selatan. Informasi akhir yang kami dapatkan yakni terdapat 27 unit mobil pemadam kebakaran yang saat ini terus berusaha untuk memadamkan api. Tidak hanya dari gedung depan saja proses pemadaman api ini dilakukan, namun juga dilakukan dari belakang gedung Kejaksaan Agung. Ini diupayakan supaya api tidak menjalar ke gedung-gedung sebelahnya, karena dapat kami informasikan bahwa di dalam komplek Kejaksaan Agung ini terdapat beberapa gedung yang saling bersebelahan, dan tentunya di setiap ruangan atau di dalam gedung Kejaksaan Agung ini utamanya yakni adalah gedung utama Kejaksaan Agung yang saat ini terjadi kebakaran atau api masih berkobar di gedung dengan jumlah lantai 7 lantai ini, sehingga proses evakuasi atau proses pemadaman masih terus dilakukan sehingga api tidak menjalar ke gedung-gedung sebelahnya. Dapat kami informasikan bahwa bahkan saat ini pemadam kebakaran juga menurunkan mobil kren untuk dapat memadamkan api dari atas sehingga tidak berasal dari pemadaman yang berasal dari bawah saja. Proses pemadaman masih terus dilakukan, dan untuk kondisi arus lalu lintas yakni tepatnya di depan gedung Kejaksaan Agung telah dilakukan penutupan baik dari arah Sudirman menuju ke arah Blok M maupun dari arah sebaliknya, yakni dari arah Blok M menuju ke arah Sudirman. Hal ini dimaksudkan agar proses pemadaman gedung Kejaksaan Agung ini dapat dilakukan tanpa adanya hambatan, yakni warga yang berusaha mendekat ke gedung Kejaksaan Agung. Selain itu, pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekat ke gedung Kejaksaan Agung supaya dapat mempermudah proses evakuasi yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran. Zila. Baik Ririn, dan di depan lokasi kebakaran sendiri ini tadi dari pantauan Anda, saya melihat masih ada banyak warga. Apakah sudah disterilisasi? Ya Zila, untuk wilayah depan gedung Kejaksaan Agung memang sudah dilakukan penutupan jalan untuk mempermudah proses evakuasi pemadaman gedung Kejaksaan Agung. Sementara di sebelah gedung Kejaksaan Agung ini merupakan sebuah simpang jalan, sehingga di simpang jalan ini banyak sekali warga yang kemudian berhenti untuk melihat adanya kejadian kebakaran ini, dan oleh pihak kepolisian kemudian dihimbau untuk tidak mendekat gedung Kejaksaan Agung atau menjauh dari gedung Kejaksaan Agung ini, sehingga dapat mempermudah adanya proses evakuasi. Karena dapat kami informasikan Zila, hingga saat ini masih terus berdatangan unit-unit pemadam kebakaran
untuk dapat membantu proses pemadaman di Gedung Kejaksaan Agung ini, di mana penambahan unit dilakukan agar proses evakuasi Gedung Kejaksaan Agung ini dapat cepat dilakukan sehingga tidak merembet atau terjadi perlambatan api ke ruangan-ruangan yang berada di sebelah gedung ini. Dapat kami informasikan, Zila, bahwa gedung utama ini terbagi menjadi dua, sayap kanan dan juga sayap kiri. Titik api pertama terjadi di sayap kiri yang terdiri dari 7 lantai, di mana 7 lantai itu mendapatkan informasi awal bahwa merupakan gedung yang berisi atau merupakan gedung yang berisi arsip-arsip. Kemudian selang 1 jam proses kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung ini, kemudian api merembet ke ruangan-ruangan sebelah, dan informasi akhir tadi sudah berada di ujung sayap kiri sehingga sudah terjadi perembetan menuju ke gedung sayap kanan dari gedung utama Kejaksaan Agung. Zila. Baik, Ririn, ini saya melihat saat ini masih banyak warga yang mencoba untuk menyaksikan kebakaran dari dekat begitu. Apakah ada upaya tegas petugas begitu untuk menindaklanjuti kebandelan para warga ini? Ya, Zila, selain dilakukan penutupan di depan Gedung Kejaksaan Agung, saat ini juga dilakukan penutupan di samping kiri dari Gedung Kejaksaan Agung, tepatnya yang mengarah menuju Rumah Sakit Pertamina. Ini dilakukan penutupan karena bersebelahan langsung dengan gedung yang saat ini masih terbakar, yakni gedung di Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, untuk memperlancar proses pemadaman, maka arus lalu lintas yang menuju atau berada di sebelah Gedung Kejaksaan Agung, tepatnya di sebelah kiri Gedung Kejaksaan Agung yang mengarah menuju ke rumah sakit, arah menuju jalan ke Rumah Sakit Pertamina, saat ini dilakukan penutupan. Dan polisi terus menghimbau kepada warga yang saat ini melintas di daerah Kejaksaan Agung untuk dapat menghindari jalan di depan Kejaksaan Agung, baik dari arah Blok M menuju ke arah Sudirman maupun dari arah Sudirman menuju ke arah Blok M. Ini kemudian dapat mencari jalan alternatif lain untuk dapat menghindari kemacetan yang terjadi di depan Gedung Kejaksaan Agung. Dapat kami informasikan, Zila, bahwa api diduga berasal dari lantai paling atas Gedung Berkas Kejaksaan Agung yang merupakan gedung utama Gedung Kejaksaan Agung, yakni gedung paling depan dari komplek Kejaksaan Agung. Wakil Jaksa Agung telah mengkonfirmasi bahwa gedung yang terbakar merupakan gedung utama. Ada 6 lantai yang terdiri diantaranya yang merupakan gedung arsip, gedung intelijen. Api berasal kemudian dari lantai paling atas atau lantai paling 6 yang terjadi titik api tersebut terjadi kurang lebih kebakaran terjadi pada pukul 7, kemudian merembet dan membesar hingga melahap seluruh lantai dari gedung utama sayap kiri, di mana saat ini titik api telah bergeser ke arah gedung sayap kanan, dan saat ini petugas dari Dinas Kebakaran masih terus berusaha untuk memadamkan api sehingga api tidak merembet ke gedung-gedung sebelahnya, karena gedung atau komplek kejaksaan ini terdiri dari gedung-gedung. Dapat kami informasikan, Zila, bahwa hari ini merupakan hari libur sehingga pegawai tidak berada di lokasi Gedung Kejaksaan Agung, sehingga merupakan salah satu juga untuk mempermudah proses evakuasi, dan hingga saat ini kami juga belum mendapatkan konfirmasi apakah terdapat korban jiwa dari kebakaran ini. Sementara itu, Zila, bahwa kami juga belum dapat mengkonfirmasi apakah kemudian di dalam gedung atau komplek Kejaksaan Agung ini terdapat proses evakuasi untuk menyelamatkan data-data dan juga dokumen dari Kejaksaan Agung. Karena mengingat saat ini di depan Gedung Kejaksaan Agung ini terdapat renovasi gedung
atau renovasi jalan di depan gedung Kejaksaan Agung, sehingga terdapat barikade yang menutupi gedung Kejaksaan Agung. Yang barikade tersebut cukup tinggi sehingga kita tidak dapat melihat aktivitas di dalam gedung Kejaksaan Agung. Selain itu juga Zila, bahwa akses masuk ke gedung Kejaksaan Agung ini juga sudah ditutup sejak terjadi kejadian kebakaran, sehingga akses masuk ke gedung Kejaksaan Agung ini hanya diperoleh untuk tim dari tim pemadam kebakaran saja, dan juga tim dari pihak kepolisian dan juga Kejaksaan Agung secara terbatas untuk dapat mempermudah proses dari pemadaman kebakaran di gedung Kejaksaan Agung. Zila. Baik, Ririn, dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan, begitu apakah ada keterangan atau kesaksian dari saksi mata di sana saat melihat awal kebakaran itu, bagaimana api awalnya muncul? Ya Zila, memang kami belum mendapatkan konfirmasi secara resmi dari pihak Kejaksaan Agung. Meski begitu, kami tadi juga melihat bahwa sesampainya kami di lokasi kejadian, api sudah membesar dan melahap 6 lantai yang berada di gedung Kejaksaan Agung ini. Dan pada saat kami tiba di lokasi, warga sudah berkerumun untuk melihat proses pemadaman atau proses kebakaran yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung ini. Semakin malam, Zila, bahwa masyarakat mulai memadati justru di sekitar gedung Kejaksaan Agung untuk melihat proses pemadaman dari gedung Kejaksaan Agung. Zila. Apakah yang dilakukan warga? Apakah mereka hanya menonton gitu, atau mereka ada upaya untuk membantu? Ya Zila, proses evakuasi atau proses pemadaman dari kebakaran gedung Kejaksaan Agung ini hanya dilakukan oleh tim pemadam kebakaran. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk mendekat gedung, di mana akses ini juga akses jalan di depan gedung Kejaksaan Agung ini telah ditutup, dan akses untuk masuk ke gedung Kejaksaan Agung ini juga sudah merupakan akses terbatas. Hanya tim dari pemadam kebakaran saja dan juga tim dari Kejaksaan Agung dan juga kepolisian yang hanya dapat masuk untuk dapat memperlancar proses pemadaman. Masyarakat yang mendekat pun sudah dihimbau untuk dapat menjauh dari gedung Kejaksaan Agung untuk dapat mempermudah proses evakuasi dari pemadaman kebakaran gedung Kejaksaan Agung, karena dapat kami informasikan bahwa informasi terakhir yang kami dapatkan terdapat 27 mobil pemadam kebakaran, dan hingga saat ini karena api masih belum berhasil dipadamkan, oleh karena itu mobil atau unit mobil pemadam kebakaran terus berdatangan untuk dapat mensuplai air untuk dapat memadamkan api kebakaran ini. Karena dapat kami informasikan bahwa kesulitan dalam memadamkan api dalam kebakaran ini yakni adalah suplai air, karena di sekitar gedung Kejaksaan Agung ini memang minim suplai air yang cukup melimpah untuk dapat memadamkan gedung Kejaksaan Agung, sehingga tim atau mobil unit kebakaran ini silih berganti untuk dapat terus mensuplai air untuk dapat memadamkan gedung Kejaksaan Agung, sehingga proses pemadaman tersebut cepat dilakukan. Oleh karena itu, bagi pihak kepolisian menghimbau kepada warga untuk dapat menjauh dari gedung Kejaksaan Agung sehingga dapat memperlancar arus lalu lintas dari tim mobil kebakaran ini, sehingga untuk akses keluar masuk menuju ke gedung Kejaksaan Agung ini dapat mudah dilakukan. Zila. Ririn, mungkin Anda bisa menjelaskan kembali saat ini kondisi api yang membakar gedung, apakah masih terlihat sama
dengan awal Anda datang tadi? Apakah ada perubahan? Apakah sedikit mereda atau api masih membesar? Ya Zila, dapat kami informasikan bahwa informasi kebakaran diterima oleh suku dinas kebakaran pada pukul 7 malam hari tadi. Informasi awal, api diduga berasal dari lantai paling atas gedung berkas Kejaksaan Agung yang merupakan gedung utama dari Kejaksaan Agung. Lokasi dari gedung berkas Kejaksaan Agung ini merupakan gedung yang lokasinya berada di sayap paling kiri dari komplek Kejaksaan Agung. Api berasal dari lantai 6, kemudian membesar dan akhirnya melahap seluruh lantai yang berada di gedung ini, kurang lebih terdiri dari 7 lantai, dan saat ini api masih berkobar. Namun dapat kami informasikan Zila, jika tadi informasi awal bahwa kebakaran berasal dari gedung sayap kiri, saat ini api sudah mulai merembet ke ruangan-ruangan sebelahnya, yakni saat ini hingga atau menuju ke sayap kanan, karena gedung utama ini terdiri dari sayap kanan dan juga sayap kiri. Sementara tadi titik api awal berasal dari sayap kiri dan saat ini sudah hampir menuju ke sayap kanan. Namun pihak dari tim pemadam kebakaran berusaha untuk menghalau agar api tidak melebar dan menyebar ke gedung-gedung lainnya yang berada di gedung Kejaksaan Agung ini. Dapat kami informasikan Zila, informasi awal yakni titik api berasal dari gedung lantai 6, di mana gedung lantai 6 tersebut atau gedung tersebut terdiri dari gedung arsip dan juga gedung intelijen, dan diinformasikan bahwa di dalam gedung tersebut terdapat banyak dokumen-dokumen, baik dokumen elektronik maupun dokumen fisik. Oleh karena itu, api kemudian cepat membesar karena material dari isi dari gedung-gedung tersebut kebanyakan merupakan dokumen fisik maupun dokumen elektronik, sehingga api cepat membesar dan juga menyebar. Namun saat ini pihak dari tim pemadam kebakaran tetap berusaha untuk memadamkan api sehingga api tidak menyebar ke ruangan-ruangan sebelahnya maupun ke gedung-gedung sebelahnya yang ada di komplek Kejaksaan. Zila. Baik, tadi Ririn Anda menyampaikan bahwa salah satu kendala pemadaman itu adalah suplai air. Itu juga yang disampaikan oleh Kasiop Damkar Jakarta Selatan, Pak Sugeng, tadi saat kami menghubungi. Lalu apakah sekarang sudah ada pasokan air yang datang? Ya Zila, informasi terakhir terdapat 27 mobil pemadam kebakaran yang telah berada di gedung Kejaksaan Agung yang tersebar baik di depan gedung Kejaksaan Agung maupun pemadaman yang dilakukan dari belakang gedung Kejaksaan Agung, karena dapat kami informasikan bahwa hampir seluruh gedung arsip ini saat ini masih terbakar sehingga proses evakuasi dilakukan baik dari depan atau proses pemadaman ini dilakukan baik dari depan gedung Kejaksaan Agung maupun dari belakang gedung Kejaksaan Agung. 27 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan dan salah satu kendala dari proses pemadaman ini yakni adalah suplai air, karena saat ini kebakaran masih terus terjadi dan api masih berkobar, bahkan menyebar ke ruangan-ruangan sebelah dari titik awal api berasal yakni di lantai 6 gedung arsip utama Kejaksaan Agung. Oleh karena itu masih dibutuhkan lebih banyak lagi yakni suplai air untuk dilakukan pemadaman. Dan dapat kami informasikan Zila bahwa polisi menghimbau kepada warga yang saat ini mendekat ke gedung Kejaksaan Agung untuk dapat menjauh, karena untuk dapat memperlancar proses keluar masuk
adanya mobil unit kebakaran ini, karena dapat kami informasikan tadi di awal bahwa adanya suplai air yang cukup ini juga dapat membantu untuk dapat lebih cepat memadamkan api, sehingga tim dari suku dinas ini secara bergantian terus mensuplai air dengan mendatangkan beberapa unit untuk silih berganti memberikan atau mensuplai air untuk dapat memadamkan kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung. Saat ini jalan di depan Gedung Kejaksaan Agung masih dilakukan penutupan, baik dari arah Blok M menuju ke arah Sudirman maupun dari arah sebaliknya, yakni dari arah Sudirman menuju ke arah Blok M, dan kendaraan yang berasal dari Trunojoyo kemudian dialihkan menuju ke arah Sudirman untuk dapat memperlancar proses pemadaman dari kebakaran Gedung Kejaksaan Agung. Zila, dapat kami informasikan juga bahwa saat ini memang akses untuk masuk ke Gedung Kejaksaan Agung ini terbatas, hanya tim dari pemadam kebakaran dan tim yang terbatas dari Kejaksaan Agung maupun dari pihak kepolisian. Dan kami belum mendapatkan konfirmasi atau belum melihat apakah kemudian di dalam ada proses evakuasi dokumen-dokumen, baik dokumen elektronik maupun dokumen fisik yang dilakukan oleh tim dari Kejaksaan Agung maupun tim dari pemadam kebakaran. Zila. Baik, terima kasih Haririn atas laporan Anda. Dan kini kita akan bergabung dengan Mahathir Muhammad di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru. Mahathir, bagaimana kondisi lalu lintas dan rekayasa lalu lintas seperti apa yang diterapkan di sana? Ya, Zila, kalau kondisi arus lalu lintas di perempatan Blok M khususnya, ini di depan dari Kejaksaan Agung, kalau saya jelaskan adalah kalau arah dari kanan saya ini di Jalan Pemuda, apabila mengarah ke arah Jalan Sudirman M. Tamrin ini tidak dapat melintas alias tersendat, Zila. Ini juga berlaku dari arah selanjutnya dari arah Trunojoyo atau dari arah Mabes Polri. Ini nantinya tidak bisa arah lurus untuk ke arah Rumah Sakit Pertamina atau juga arah Bulungan. Ini sistem yang dilakukan memang masih sistem arah dari Sudirman M. Tamrin. Ini berbelok kiri ke arah Trunojoyo atau arah Mabes Polri dan bisa mengambil ke sisi jalan lainnya untuk memutar arah. Dan Zila, tanpa berlama-lama, saya tadi baru saja berbincang dengan salah satu warga yang menyaksikan di kawasan Kejaksaan Agung ini pertama kali melihat kebakaran. Saya akan mengajak Anda, Zila, untuk berbincang langsung. Untuk pada kali ini saya langsung mendapatkan salah satu saksi yang disampaikan oleh saksi ini tadi sempat melihat kejadian awalnya. Mas, boleh mendekat ke saya, Mas? Sebentar, Mas. Nanti, oke. Mas, mohon maaf mengganggu sebentar. Bagi agak sini badannya. Mas, dengan Mas siapa namanya, Mas? Mas Japri. Mas Japri. Iya. Mas Japri, ini kan Mas salah satu supir taksi ya, Mas ya. Boleh agak sini, Mas? Nah, Mas tadi sempat lagi melakukan lintas atau memang lagi stay di sini, Mas, saat melihat pertama kebakaran? Lewat lintas, lalu lintas. Iya. Pertama kali saat melintas apa yang terlihat, Mas, di Gedung Kejaksaan Agung ini? Pas saya lintas, saya lihat sebelah kiri, dari sebelah kiri gedung itu yang terbakarnya di sebelah sini, pojok ujung ini mulainya. Iya. Awalnya jadi Iya. dari pojok sebelah paling kanan ya, Mas? Iya, sebelah kanan ini pojok. Nah, terus? Ya. Pas ada pemadam satu masuk ke ruang utama itu satu, yang satu kecilnya lagi masih muter gitu. Yang lainnya masih mutar. Iya. Pertama kali itu mungkin dilihat di lantai berapa, Mas? Ada di posisinya? 4. Pertama kali Mas melihat di lantai 4 ya? 4. Iya, langsung merambet ke bawah, langsung lari ke sini dia. Itu sekitar pukul jam berapa, Mas, waktu di lokasi? Pas Isya itu, pas azan kejadian. Pas azan Isya kebetulan. Nah, kalau kondisi arus lalu lintas bagaimana, Mas, pertama kali waktu ada api? Masih lancar sih, kiri kanan masih lancar. Iya. Dan waktu itu, Mas, saat yang kejadian apa-apa yang terjadi langsung? Pemadam kebakaran langsung datang atau kondisi lalu lintas langsung padat nih, Mas? Pemadam kebakaran belum begitu datang sih, baru 2 unit. Yang pertama awal datang, kedua pas itunya setengah jaman baru datang, lalu lintas masih lancar. Baru datang sekitar 2 unit lagi, langsung lari ke sebelah sana, kiri. Gitu. Iya. Oke. Baik, Mas Japri tadi ya. Ya, Mas, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu, Mas. Terima kasih, Mas, atas kesaksiannya. Ya, Zila, itu kesaksian dari salah satu saksi, yaitu supir taksi yang sempat melintas di kawasan Jalan Trunojoyo atau Jalan Pemuda ini, bahwa menyatakan sempat melihat, kalau saya tunjukkan kepada Anda, Zila, titik pertama kali yang disampaikan oleh saksi berada di sisi gedung Hujung yang berada di lantai 4 ya. Ini kalau kami lihat posisi lantai 4 masih ada kobaran api
Namun Zila, menurut data yang kami terima, ini memang untuk gedung ini dari Kejaksaan Agung pastinya adalah ada gedung utama atau gedung baru yang masih direnovasi. Ini untuk gedungnya sebanyak 6 lantai. Tadi kami sempat melihat langsung dan juga kami sempat mencari data bahwa di lantai 6 dan lantai 5 itu adalah ruang dari pembinaan dan juga kepegawaian. Di lantai 3 dan lantai 4 adalah ruang intelijen. Dan ini yang berada di dalam gedung ini hanyalah data kepegawaian saja. Dan kami sempat juga tadi mendapatkan informasi bahwa memang kalau Kejaksaan Agung ini sedang mengurus atau memeriksa kasus Joko Chandra dan juga Jiwasraya. Memang kita mengkhawatirkan ada beberapa berkas dari Joko Chandra dan juga Jiwasraya terbakar di dalam gedung ini. Namun kalau kami juga tapi sempat mendapatkan data yang kami himpun, ini memang ada beberapa gedung di dalamnya. Ada juga gedung Bundar, ada juga gedung dari Jampitsus maksud kami. Ada juga gedung Jampitdum, di mana dua gedung itu adalah gedung utama yang kami dapat himpun datanya adalah gedung yang mempunyai data-data lebih penting. Namun kalau kami jelaskan sekali lagi, gedung yang berada di sisi Jalan Trunojoyo atau Jalan Sumpah Pemuda ini, maksud kami bukan Trunojoyo ya, Sumpah Pemuda, ini gedung yang berlantaikan 6 lantai. Sekali lagi, untuk lantai 6 dan lantai 5 adalah lantai pembinaan dan kepegawaian. Lantai 3 dan lantai 4 itu adalah lantai intelijen. Dan data yang ada adalah data kepegawaian saja. Untuk sementara itu Zila yang dapat kami kabarkan. Kembali ke Zila. Baik, pemirsa, terima kasih Mahathir atas laporan Anda. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi selanjutnya. Tetaplah di Breaking iNews.